Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang timber engineering atau rekayasa kayu. Bersama saya Geraldi Kristanto Padang dengan NIM F111244164 bersama dengan rekan-rekan satu kelompok saya yang lainnya juga. Kami akan membahas lebih mendalam tentang timber engineering. Baik, saya masuk ke latar belakangnya terlebih dahulu, di mana kayu adalah material ataupun bahan konstruksi yang sampai saat ini masih menjadi bahan utama dalam proses konstruksi sebuah bangunan. Kenapa? Karena kayu memiliki kekuatan yang baik, berat yang relatif ringan, dan juga mudah dalam proses pengerjaannya. Namun, kita juga tidak bisa menampik bahwa kayu juga memiliki kelemahan dan juga keterbatasan, yang dimana kayu yang kita ambil dari alam secara langsung itu biasanya memiliki cacat alami, perubahan dimensi, kemudian juga adanya kadar air yang cukup tinggi, serta mutu materialnya yang tidak seragam meskipun jenisnya sama. Maka dari itu, sebagai seorang engineer, seorang insinyur teknik sipil, tentunya kita harus memikirkan sebuah cara bagaimana kita bisa memaksimalkan kekuatan kayu agar kayu tersebut bisa kita gunakan dengan baik pada saat proses konstruksi sebuah bangunan. Maka dari itulah muncul sebuah konsep yang bernama timber engineering atau rekayasa kayu, di mana rekayasa kayu ini sendiri berfokus pada peningkatan kekuatan, kestabilan, dan juga keandalan kayu supaya bisa digunakan sebagai elemen struktur pada konstruksi. Kemudian kita masuk ke tujuan dari kita membahas tentang timber engineering ini. Yang pertama tentunya kita harus paham dulu konsep dasar timber engineering itu sendiri. Kemudian kita harus tahu jenis-jenis produk yang telah dimanufaktur atau direkayasa. Kemudian juga kita harus tahu metode pengujian apa yang digunakan agar produk manufaktur itu bisa kita gunakan, kemudian kita aplikasikan. Dan yang terakhir, kita juga harus tahu kelemahan dan kekurangan produk hasil manufaktur atau rekayasa. Konsep timber engineering sendiri adalah penerapan prinsip rekayasa teknik pada material kayu untuk meningkatkan kekuatan, kestabilan, dan keandalan kayu sebagai bahan konstruksi. Ini juga sudah disinggung di latar belakang tadi, jadi sebenarnya konsepnya tidak jauh berbeda. Jadi konsep utama dari timber engineering adalah meningkatkan mutu, kualitas, dan kekuatannya. Kemudian kita akan membahas beberapa produk hasil manufaktur atau rekayasa dari konsep timber engineering ini. Dan untuk kali ini saya akan membahas salah satunya adalah parallel strand lumber atau PSL. Jadi parallel strand lumber atau PSL ini adalah produk kayu hasil rekayasa struktural yang dibuat dari potongan veneer panjang yang berbentuk strat atau serat memanjang. Kemudian dari strat itu disusun sejajar dengan arah serat kayu. Nah, untuk proses manufakturnya sendiri, yang pertama, log kayu atau batang kayu itu dikupas menjadi veneer tipis. Kemudian dari veneer itu kemudian dipotong lagi menjadi strat yang panjang dan sempit. Nah, strat yang sudah dipotong kemudian kita keringkan hingga kadar airnya menyusut atau sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dari strat yang sudah dikeringkan, kemudian kita campurkan dengan bahan perekat. Bahan perekat yang di sini digunakan adalah phenol resinol atau resin struktural. Resin itu adalah sebuah cairan kimia yang akan mengeras dengan sendirinya. Kemudian material tersebut akan kita susun sejajar dengan arah serat kayu. Kemudian terakhir kita press menggunakan alat press bertekanan tinggi agar membentuk
balok panjang dan padat. Nah, kemudian kita masuk ke metode pengujian, di mana untuk PSL ini menggunakan 3 jenis pengujian. Yang pertama uji lentur statis, uji tekan sejajar serat, dan uji geser sejajar serat. Nah, kemudian setelah kita melakukan pengujian, kita bisa melakukan yang namanya pengaplikasian. Contoh pengaplikasian yang bisa digunakan oleh PSL ini adalah sebagai balok struktur utama, kolom penahan beban bangunan, rangka portal, dan juga struktur bangunan komersial atau hunian. Dan yang terakhir, kita juga harus tahu bahwa PSL ini tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri meskipun kita sudah melakukan pengujian dan juga proses manufaktur. Untuk kelebihan PSL ini sendiri, yang pertama, dia memiliki kekuatan dan kekebalan tinggi karena orientasi sejajarnya serat. Yang kedua, sifat mekaniknya lebih seragam dibanding kayu solid. Kemudian dia mampu digunakan untuk bentang panjang dan juga elemen struktur utama. Dan yang terakhir, dia memiliki cacat alami kayu yang berkurang akibat proses rekayasa. Makanya tadi sempat disinggung juga di latar belakang bahwa kayu yang baru saja kita ambil dari alam atau dari hutan itu biasanya memiliki cacat alami. Tapi dengan adanya proses manufaktur dan juga proses rekayasa, kita bisa sedikit mengurangi cacat tersebut sehingga kayu memiliki kekuatan yang lebih maksimal lagi. Tapi tetap saja PSL juga punya kekurangan. Kekurangannya yang pertama, berat jenisnya relatif tinggi sehingga dia lebih berat pada saat pemasangannya. Kemudian dia juga membutuhkan perlindungan lebih terhadap yang namanya kelembapan. Makanya pada saat proses manufaktur, PSL ini harus dikeringkan terlebih dahulu sampai kadar airnya menyusut. Kemudian harga produksinya juga lebih mahal dibandingkan kayu biasa. Dan yang terakhir, pemotongan thinner dari log kayu itu membutuhkan alat khusus karena kepadatannya yang cukup tinggi. Ini juga menjadi alasan kenapa PSL ini punya harga produksinya yang mahal dan juga harga jual yang relatif masih tinggi karena dia membutuhkan alat khusus. Jadi itu dia PSL atau parallel strand lumber yang sudah saya jelaskan. Untuk pembahasan materi berikutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lainnya. Nama saya Agung Aditya Purnama Putra dengan NIM F11124162. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktural polywood. Dalam penjelasan saya kali ini saya membagi dalam 6 tahapan, yaitu tahap pertama adalah pengertian, tahap kedua adalah proses pembuatan atau proses manufaktur, yang ketiga adalah metode pengujian, yang keempat adalah fungsi, yang kelima kelebihan dan kekurangan, dan yang keenam adalah kesimpulan. Basi lagi, saya akan masuk ke dalam tahap pertama, yaitu tahap pengertian. Pengertian struktural polywood adalah panel kayu yang berlapis atau limited wood panel yang dirancang khusus untuk fungsi struktural dalam konstruksi bangunan. Dikarenakan material ini dibuat dari beberapa lapisan veneer kayu yang disusun saling tegak lurus atau cross laminated dengan tujuan penyusunan, meningkatkan kekuatan panel, membuat panel mampu menahan beban dua arah, dan mengurangi perubahan dimensi akibat kelembapan. Karena sifatnya, struktural polywood banyak digunakan sebagai elemen penahan beban dari beban ringan sampai beban menengah. Tahap kedua adalah proses manufaktur atau proses pembuatan. Berikut adalah tahapan pembuatan. Yang pertama itu pengelupasan kayu gelondongan, yaitu kayu dikupas menggunakan mesin rotary menjadi veneer tipis. Yang kedua, pengeringan veneer, yaitu veneer dikeringkan dalam oven hingga mencapai kadar air tertentu agar stabil dan mudah berubah bentuk. Yang ketiga adalah penyortiran, yaitu lembaran veneer disortir berdasarkan kualitas strukturalnya. Yang keempat,
penyusunan silang atau cross-laminated, yaitu lapisan veneer disusun dengan arah serat saling tegak lurus dengan arah 90 derajat. Yang kelima, aplikasi pelekat tahan air, yaitu lapisan diberi pelekat agar tahan air. Yang keenam, hot pressing atau panel dipress dengan tekanan dan suhu yang tinggi hingga menyatu menjadi satu kesatuan panel yang kuat. Tahap ketiga merupakan metode pengujian struktural Polywood. Di sini ada beberapa pengujian, yaitu yang pertama, pengujian lentur panel dua arah, yaitu mengukur kemampuan panel menahan beban lentur dari dua arah. Yang kedua, uji geser antar lapisan atau shear tone thickness, yaitu menguji kekuatan ikatan antar veneer. Yang ketiga, uji kekuatan tarik permukaan, yaitu mengukur daya tahan permukaan terhadap gaya tarik. Tahap keempat, pengaplikasian struktural Polywood atau fungsi. Yang pertama itu adalah panel lantai floor setting, yang kedua panel dinding struktural, yang ketiga pelapis rangka atap, dan yang keempat backcasting pengecoran beton. Itulah tahap fungsi dari struktural Polywood. Kita masuk ke tahap yang kelima, yaitu kelebihan dan kekurangan. Di sini saya akan membahas kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan dari struktural Polywood adalah yang pertama itu kekuatan dua arah akibat laminasi silang. Yang kedua, stabil terhadap perubahan dimensi. Yang ketiga, rasio kekuatan terhadap serat baik. Dan yang keempat, mudah dipasang dan tersedia ukuran standar atau tersedia di pasaran. Berikut adalah kekurangan struktural Polywood. Yang pertama, sangat bergantung pada kualitas pelekat. Yang kedua, tepi panel rentan terhadap air. Yang ketiga, resiko delaminasi jika kualitas rendah. Yang keempat, kapasitas bahan lebih kecil dibandingkan balok solid. Baiklah, kesimpulan yang saya dapat dari materi yang saya jelaskan ini adalah struktural Polywood adalah produk rekayasa kayu yang memiliki kekuatan dua arah, lebih stabil dibandingkan kayu solid, cocok untuk panel struktural, dan efisien serta mudah diaplikasikan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safira dengan NIM F111241187. Baik, saya akan melanjutkan dengan materi waferboard. Waferboard merupakan panel rekayasa berbasis serpihan kayu berukuran relatif besar berbentuk wafer. Berbeda dengan panel berorientasi, partikel wafer disusun lebih acak sehingga sifat kekuatan relatif merata pada bidang panel. Proses manufakturnya sendiri, yang pertama, kayu dipotong menjadi serpihan tipis berbentuk wafer. Yang kedua, serpihan dikeringkan untuk menurunkan kadar air. Yang ketiga, dicampur resin perekat dan bahan aditif. Yang keempat, campuran disebarkan membentuk mat atau lapisan panel. Yang kelima, dipres panas dengan tekanan tinggi. Yang keenam, panel didinginkan, dipotong ukuran standar, dan difinishing. Baik, selanjutnya metode pengujian. Yang pertama, uji lentur statis panel. Selanjutnya, internal bond stress test. Yang ketiga, uji ketahanan geser panel. Pengaplikasiannya sendiri, yang pertama, panel pelapis dinding ringan. Yang kedua, lapisan bawah atap bangunan. Yang ketiga, subfloor atau lantai dasar ringan. Yang keempat, panel konstruksi semi struktural. Selanjutnya, kelebihan waferboard. Yang pertama, memanfaatkan limbah kayu sehingga efisien secara material. Yang kedua, biaya produktif relatif rendah. Yang ketiga, sifat kekuatan cukup merata pada bidang panel. Yang keempat, cocok untuk pengaplikasian panel non-struktural hingga semi-struktural. Selanjutnya, kekurangannya sendiri. Yang pertama, ketahanan terhadap air dan kelembapan terbatas. Yang kedua, kekuatan lebih rendah dibanding panel berorientasi serat. Yang ketiga, tepi panel mudah rusak jika terkena air. Yang keempat, stabilitas dimensi lebih rendah dibanding Polywood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windu Triadi dengan NIM F1122088. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Saya akan membahas tentang high density fiber board, yaitu
yaitu HDF. HDF adalah papan serat kayu dengan kerapatan tinggi yang dihasilkan dari serat kayu halus. Struktur serat yang sangat rapat menghasilkan permukaan keras, stabil, dan homogen. Proses manufakturnya terbagi jadi beberapa bagian. Yang pertama, kayu dihancurkan menjadi chip kecil. Yang kedua, chip diproses secara termomekanis menjadi serat individu. Yang ketiga, serat dicampur resin perekat sintetis. Yang keempat, serat dibentuk menjadi lembaran yaitu fiber mat. Yang kelima, dilakukan hot pressing dengan tekanan sangat tinggi. Yang keenam, panel didinginkan, dikondisikan kelembapannya lalu diamplas. High density fiberboard mempunyai metode pengujian. Yang pertama, uji lentur static bending test. Yang kedua, internal bond test. Yang ketiga, uji kekerasan permukaan. Dan mempunyai pengaplikasian. Pengaplikasiannya terdapat pada yang pertama, panel dinding interior. Dua, lantai laminasi. Yang ketiga, panel finishing non struktural. Yang keempat, komponen furnitur interior. Kelebihan dan kekurangan high density fiberboard. Kelebihannya yang pertama, permukaan sangat halus dan homogen. Kepadatan tinggi menghasilkan kekerasan permukaan baik, mudah diproses dan dibentuk presisi. Yang keempat, stabil secara dimensi pada kondisi interior. Kekurangannya yaitu sensitif terhadap kelembapan tinggi. Yang kedua, kekuatan struktural terbatas untuk elemen pembawa beban. Yang ketiga, berat relatif tinggi untuk ukuran panel. Yang keempat, sulit diperbaiki jika rusak karena struktur serat padat. Sekian dari saya, terima kasih. Wood cement board adalah material komposit yang menggabungkan antara partikel kayu dengan semen sebagai matriks pengikat. Kombinasi ini meningkatkan ketahanan terhadap api, kelembapan, dan organisme biologis dibandingkan dengan kayu biasa. Adapun proses manufaktur atau proses pembuatan dari wood cement board itu sendiri, yang pertama, kayu disiapkan dan dicuci gunanya untuk menghilangkan zat penghambat semen. Kemudian kayu dicampur dengan semen, air, dan bahan akselerator. Lalu campuran dimasukkan ke cetakan panel dan dipres untuk mencapai kepadatan tertentu. Kemudian panel mengalami proses curing atau pengerasan semen. Setelah cukup kuat, panel dipotong dan dikeringkan di akhir. Untuk metode pengujian dari wood cement board sendiri itu ada 3 pengujian. Yang pertama, uji lentur panel semen kayu. Yang kedua, uji tekan. Dan yang terakhir itu uji tarik lentur. Sedangkan untuk pengaplikasiannya, wood cement board biasanya dipakai untuk panel dinding eksterior, plafon luar ruangan, pelapis fasad bangunan, dan substrat lantai dan sistem dinding ringan. Untuk kelebihan dan kekurangan dari wood cement board, kelebihan wood cement board adalah seperti yang disebutkan tadi, yaitu tahan terhadap api atau tidak mudah terbakar. Kemudian ketahanan tinggi terhadap air, jamur, dan serangga. Lalu stabil pada lingkungan luar ruangan, dan umur layanan panjang dan perawatan minimal. Sedangkan kekurangan dari wood cement board adalah berat material cukup tinggi, proses pemotongan lebih sulit dibandingkan kayu panel biasa, sifat getas akibat kandungan semen, dan memerlukan struktur pendukung yang kuat. Thermally modified wood. Thermally modified wood adalah kayu yang dimodifikasi melalui perlakuan panas tinggi tanpa bahan kimia tambahan. Proses ini mengubah struktur kimia dinding sel kayu sehingga daya serap air berkurang dan stabilitas dimensi meningkat. Terus ada proses manufaktur. Yang pertama itu kayu dikeringkan awal untuk menurunkan kadar air. Terus yang kedua, kayu dipanaskan pada suhu kurang lebih 160 sampai 220 derajat di dalam ruang minim oksigen. Terus yang ketiga, hemiselulosa dalam kayu mengalami degradasi terkendali. Yang keempat, struktur sel menjadi lebih stabil terhadap kelembapan. Dan yang kelima, pendinginan dilakukan secara bertahap. Terus yang terakhir, kayu dikondisikan ulang sebelum digunakan. Thermally modified wood terbagi dua. Yang pertama itu ada metode pengujian, terus yang kedua ada pengaplikasiannya. Untuk metode pengujian sendiri yaitu uji lentur statis, uji tekan sejajar serat, uji impact atau impact test, dan uji kekerasan permukaan. Untuk pengaplikasiannya yaitu decking luar ruang, terus cladding atau pelapis dinding eksterior, kusen dan komponen jendela,
dan aplikasi eksterior yang membutuhkan ketahanan cuaca. Untuk kelebihan dan kekurangannya yaitu stabilitas dimensi meningkat karena penyerapan air berkurang, ketahanan terhadap jamur dan pelapukan lebih baik, tidak menggunakan bahan kimia tambahan atau lebih ramah lingkungan, performa lebih baik untuk penggunaan eksterior. Untuk kekurangan sendiri yaitu penurunan kekuatan lentur akibat perlakuan panas, material menjadi lebih rapuh atau brittle, warna kayu menjadi lebih gelap permanen, dan harga lebih tinggi dibanding kayu biasa. Kesimpulannya, produk rekayasa kayu atau engineer wood merupakan hasil perkembangan teknologi material yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja kayu alami agar dapat digunakan secara lebih optimal dalam bidang konstruksi maupun manufaktur. Melalui berbagai proses rekayasa seperti laminasi, pemanasan, partikel, dan serat, kombinasi material komposit, serta modifikasi thermal, kayu dapat memiliki kekuatan yang lebih beragam, stabilitas dimensi yang lebih baik, serta ketahanan yang meningkat terhadap pengaruh lingkungan. Setiap jenis produk rekayasa kayu memiliki karakteristik, proses manufaktur, serta fungsi penggunaan yang berbeda sesuai kebutuhan teknisnya, mulai dari elemen utama, panel konstruksi, hingga aplikasi interior dan eksterior. Selain itu, pengujian kekuatan dilakukan dan untuk memastikan material memenuhi persyaratan mekanik dan keamanan dalam penggunaannya sebagai bagian dari sistem bangunan. Dengan demikian, pemanfaatan desain engineering tidak hanya mampu mengatasi keterbatasan kayu alami, tetapi juga memberikan alternatif material konstruksi yang efisien, modern, dan lebih berkelanjutan dalam mendukung perkembangan teknologi bangunan saat ini.